Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah perasaan dia yang terdalam ya. Terdalam seperti apa? Seperti lautan, samudra, ocean atau apa? Tidak aja ya. Tadi itu aku mau bawain tema hubungan kamu dan dia ke depannya. Kenapa tiba-tiba pas aku shuffle jadi perasaan yang terdalam ya? Ya udah lama juga kan nggak bahas tentang perasaan-perasaan gitu ya. Biasa kita selalu cek energi kan tiap minggu. Cuma ya udah ya. Oke, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Dan apa ya? Ada promo, nanti kalian langsung tanya aja ya di kontaknya itu. Apalagi ya, iya kita mau cek energi seseorang ya, karena kita mau cek, aku bakalan kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya ya. Oke, silakan. Udah, kita mulai. Perasaan dia yang terdalam. Aku nggak tahu kalian itu lagi PDKT atau lagi in relationship atau lagi complicated atau gimana hubungannya ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya kalau hubungannya baik-baik aja tuh jarang orang yang lihat tarot gitu. Pasti hubungannya ada something ya. Something missing gitu ya. Perasaan dia yang terdalam. Perasaannya gimana ya? Dia tuh suka kepoin kamu. Serem banget ya sih Dinda tiba-tiba bilangnya gitu, dia tuh suka kepoin kamu. Iya, tapi ini energinya tuh aku belum lihat sih dia marah atau enggak, cuma ini kayak energinya menyeramkan banget ya. Apa ya, entah dianya yang memang energinya lagi negatif ya, terlepas dari masalah atau enggak hubungan kalian, cuma energinya kayak lagi negatif gitu sama dirinya sendiri sih sebenarnya. Nanti aku lihat lagi deh ya, terlalu dini kalau nanti kita bilang dia gimana gitu ya, nanti jadi kayak suuzon ya. Nah, perasaan dia yang terdalam ini dia tuh kayak lagi bingung tepatnya ya. Perasaannya memang gak stabil juga sih ya, kayak naik turun, dan dia kayak lagi bingung. Sebenarnya dia punya dua option kayaknya gitu, yang dia bisa kasih ke kamu gitu. Nih ada A dan B gitu, kamu mau pilih yang mana nih gitu. Aku sih ngerasanya gitu ya, bukannya dia punya pilihan lain gitu. Itu aku belum lihat sih. Nah, tapi yang aku lihat di sini adalah dia kayak punya dua pilihan. Kamu bisa pilih nih, mau pilih A atau B gitu. Jadi istilahnya gini nih, misalnya ya, optionnya itu adalah kita mau lanjut atau kita selesai aja. Kita mau lanjut atau kita udahan aja gitu. Lanjut atau stop. Gitu sih, kayaknya dia mau maju atau mendekat dan memberikan option itu ke kamu, cuma malah jadi stuck di tempat gitu ya. Atau bisa jadi itu sebenarnya yang dia persiapkan buat kamu atau hubungan kalian, cuma kayaknya kamunya juga diem aja. Apakah kalian diem-dieman ya? Perasaan dia yang terdalam, unfortunately dia ngerasa menjauh sama kamu saat ini. Yes, walaupun dia atau kamu yang menjauh, ini dia masih suka kepo. Keponya itu di malam hari, ya. Keponya di malam hari, kayak di apa ya, di sela-sela jam dia mau tidur, dia mau istirahat, atau di jam-jam dia overthinking gitu ya. Di WIB waktu Indonesia bagian overthinking. Nah, di sini ada beberapa sosial media mungkin ya yang dia kepoin. Mungkin kamu punya beberapa sosial media ya kan, ada story, status atau ya kayak gitu-gitu lah ya. Nah, di sini dia itu kepoinnya itu juga dia nggak mau kamu tahu kalau dia tuh masih kepoin kamu, atau dia kepoin kamu, dia nggak mau kamu tahu. Entah malu atau apa, aku juga bingung ya.
Nah, di sini perasaan dia yang terdalam adalah ini kita sambil cek energi ya, dan pokoknya apapun yang terlihat di sini aku kasih tahu aja deh ya. Tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, di sini perasaan dia yang terdalam ini ini macam-macam ya. Ada dari mereka tuh yang sebagian kayak pengen move on atau menjauh dari kamu, tapi ada juga sebagian mereka yang malah sebenarnya masih pengen gitu loh mendekat ke kamu. Karena kan aku lihat di sini ada yang menjauh kan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada seseorang yang pengen mendekat, tapi energinya tuh masih jauh gitu. Tapi dia kayak mantau kamu terus. Mungkin gini kali ya, dipantau dulu deh. Nggak tahu nih kapannya buat waktu yang tepat buat deketin kamu gitu. Bisa jadi entah kamu single atau enggak, entah kamu deket sama siapa, yang ada di pikirannya dia adalah dia kepoin kamu tuh lagi deket sama siapa sih gitu. Atau misalnya entah kamu punya temen, punya pacar saat ini, pasangan atau mantan atau apa, pokoknya dia tuh kepo kayak apa ya, hubungan kamu dengan siapa gitu. Istilahnya gini, kamu nih posting sesuatu di sosial media, misalnya kamu posting sama teman kamu posting lagi sama keluarga kamu posting sama best friend atau sama siapapun, dia juga kepo gitu. Jadi setiap hubungan kamu dengan siapapun dia kepo ya, entah sama temen, bestie, mantan atau siapa, pokoknya setiap kamu posting di sosial media dia kepo lah gitu ya, pasti dia kepoin ya. Nah, di sini apa ya, ada rasa sakit hati yang dia rasakan. Ada beberapa bagian yang bikin dia sakit hati kayaknya. Bisa jadi sih sakit hatinya karena kamu ada salah ngomong nggak, atau mungkin bisa aja kamu kesal terus kamu salah ngomong, atau kamu ngomong yang bikin dia emosi, bikin dia marah gitu ya. Ini sebenarnya hal yang bikin dia sakit hati itu yang bikin dia kayak pengen ngejauh dari kamu ya. Bisa dibilang sih perasaan dan keadaannya agak-agak gimana gitu ya, kayak nggak enak gitu hatinya sebenarnya ya. Ya bisa dibilang nggak baik-baik aja lah. Kita nggak bisa bilang dia itu happy hatinya, nggak, karena aku ngerasanya malah ini agak naik turun hatinya, kayak nggak enak gitu ya, nggak menentu lah gitu rasa hatinya. Perasaan dia yang terdalam, ada hal-hal yang bikin dia kesel, yang bikin dia marah. Coba deh kita lihat deh, mana ya kartunya ya. Sebentar ya, aku mau cek dulu. Itu marah sama siapa ya? Coba kita cek. Bentar. Mana sih? Sama aja. Tuh kan, bener, sumpah. Iya, dia marah sama kamu. Aku udah tahu sih dia marah sama kamu, cuma aku ingin memastikan aja, biar nggak seuzon. Bisa-bisanya tarot reader takut di seuzon ya. Iya, jadi kayak ya biar pasti aja gitu. Nanti kayak kalian, masa sih dia marah sama aku, harusnya kan aku yang marah sama dia kak gitu. Ya nggak tahu kan, kita suka ngerasa orang kayak fine-fine aja, baik-baik aja, tapi nggak taunya dia marah sama kita. Kan banyak kan kayak gitu ya. Di sini aku lihat ada seseorang yang marah, kesel banget, emosinya tuh wah on fire banget. Takut banget ya, apalagi kalau mereka tuh fire sign, udah fire sign, temperamen, marah gitu kan. Marah kuadrat ya. Ini serem banget, dia kayak marah, kayak kesel gitu ya. Hal yang bikin dia marah, yang bikin dia kesel ini, itu yang bikin dia kayak udah deh mendingan fokus ke hal lain aja deh, udah deh mendingan fokus ke tujuan hidup aja deh, back to reality, back to normal, nggak usah mikirin love-lovean lah gitu, nggak usah mikirin relationship lah gitu. Jadi ya sebenarnya dia marah gitu kayaknya sama kamu, baper ya, marah, baper,
di bawah perasaan gitu loh. Mungkin kamu salah ngomong atau kamu ngelakuin apa yang bikin dia baper, terus dia kena gitu ke hatinya, terus dia marah, kesel. Rasanya tuh mungkin mau ngungkapin ke kamu marahnya tuh kenapa, karena apa. Tapi sebagian kalian sih sebenarnya tahu ya dia tuh kenapa ke kamu. Tapi ada juga sebagian mereka yang nggak ngomong, nggak ungkapin kalau dia tuh lagi kenapa, ya. Nah di sini dia tuh kayak sering banget tidur malam. Nggak tahu aku kenapa mau bilang kayak gitu. Dia kayak sering banget tidur malam, sering banget jarang di rumah juga. Kenapa? Kayak nggak mood aja gitu di rumah. Jadi dia mungkin perasaannya gak enak, entah banyak pikiran atau hatinya nggak enak. Jadi dia kayak bosen jenuh atau males jadinya di rumah. Jadi dia sering keluar kayak cari udara segar mungkin ya, atau lagi jenuh, atau refreshing gitu ya, atau cari cewek lain atau cari cowok lain. Enggak ya, enggak gitu. Pokoknya dia sering banget keluar rumah gitu ya, sering keluar rumah, kayak nggak betah aja gitu buat stay di rumah. Dan ya kalau malam itu kayaknya dia agak-agak susah tidur deh yang aku lihat. Dia tuh baper, kesel, dan dia ada perasaan. Ini aku lihat dia punya perasaan. Terlepas ini kalian lagi PDKT atau udah selesai, udah putus atau masih berhubungan ya. Pokoknya di sini dia masih ada perasaan aku lihat. Tapi banyak dari mereka yang menutupi perasaannya. Jadi dia punya perasaan, tapi dia nggak mau nunjukin kalau dia punya perasaan. Dia nggak mau nunjukin kalau dia masih ada perasaan gitu. Ini nih orang-orang yang egonya tuh tinggi, ya. Egonya tuh tinggi kayak, ya ngapain nunjukin gitu ya kan. Ya gitu deh ya. Pokoknya ini orang egonya tinggi deh. Oke. Setelah azan, kita lanjut ya. Perasaan dia yang terdalam. Aku lihat kayaknya beberapa dari kalian itu banyak yang udah putus atau lagi break ya, atau sesimpel kalian diam-diaman deh kayaknya. Ada yang diam-diamannya itu karena ada yang lagi dia fokusin atau kerjaan lain atau apalah yang dia fokusin ya. Tapi ada juga yang memang kayak ngerasa capek gitu ya. Capek dan akibatnya dia mau apa ya, kayak mau ya capek aja gitu, capek, jenuh, dan kayak mau istirahat gitu. Tapi sebagian dari mereka sebenarnya lagi fokus ke hal lain sih. Perasaan dia yang terdalam. Kalau kalian lagi PDKT, aku ngerasanya kalian lagi intens komunikasinya. Tapi nggak harus PDKT juga sih. Bisa apa sih, nggak harus PDKT, tapi kalau yang nggak PDKT ini sedikit banget kalau lagi intens komunikasinya ya. Ya aku ngerasanya yang intens ini yang lagi PDKT ya. Perasaan dia yang terdalam, dia tuh kayak lagi kurang motivasi ya hidupnya. Apakah Anda butuh motivasi? Silahkan hubungi Mario Teguh ya, atau Dinda Teguh. Dinda bercanda mulu. Nah ya, gini, perasaan dia yang terdalam, dia tuh kayak lagi kurang motivasi gitu, kayak ngerasa nggak semangat hidup, nggak ada apa ya, nggak ada yang bikin dia semangat gitu, kayak nggak ada hasrat buat hidup, lagi nggak jelas, dia tuh lagi nggak jelas banget ya. Ya sehari-harinya dia menjalani kehidupan ya seperti biasanya aja gitu, rutinitas, cari uang gitu ya, cari duit gitu pokoknya ya. Apalagi kalau dia maskulin ya, pikirannya paling ya ke situ-situ aja gitu, hal-hal yang pasti kayak ya cari uang, bekerja gitu ya. Dia tuh kayaknya pengennya ya, ini kan aku bilang ya, mereka tuh banyak banget yang egonya tinggi. Jadi tipe-tipe yang
Mereka yang harus memutuskan hubungan ini nih ke arah mana. Mereka yang memutuskan hubungan ini ujungnya kemana gitu. Mungkin sebagian dari yang feminin cuma kayak ya ngikutin aja gitu. Jadi kayak pasrah. Dia mau lanjut, ayo. Dia udahan, ya ayo. Gitu ya. Sedih ya. Harusnya kalau dalam hubungan itu ya jangan cuma menguntungkan satu pihak, tapi harus cari win-win solutionnya ya. Ya emang sih kalau hubungan itu, kita mau jalan hubungan itu mesti dua pihak ya. Kalau putus selesai biasanya cuma satu pihak ya butuhnya. Satu pihak ngomong apa ya udah gitu selesai. Kalau punya hubungan ya harus dua pihak ya. Dua-duanya mau baru bisa jalan ya. Nah di sini ya gitu, dia ngerasanya kalau yang maskulin ya dia ngerasanya hubungan ini dia terserah dia mau apa gitu ya. Egois kan, makanya aku bilang dia tuh egonya tinggi banget ya, kayak nggak mau ngalah gitu. Pokoknya dia harus menang gitu ya. Padahal ini kan sebuah hubungan ya, bukan kompetisi gitu. Jadi kenapa harus sekeras itu ya kan? Ini kan hubungan pakai hati. Jangan terlalu keras lah ya. Nah, tadi kan aku bilang ada seseorang yang lagi pengen fokus ke dirinya. Ada sebuah transformasi yang pengen dia rubah untuk dirinya sendiri. Dan ya mereka memang lagi mengalami perubahan. Mereka ngerasa ada perubahan ya di hubungan kalian gitu. Sesuatu yang berubah dan akumulasinya adalah ya itu. Mereka jadi pengen berubah, transformasi untuk dirinya sendiri gitu. Ini sebenarnya agak ini sih ya energinya. Kan banyak mereka tuh lagi nggak baik-baik aja kan energinya. Tapi mereka malah pengen berubah gitu. Jadi kayak aku bilang nggak terlalu ini sih ya. Kalau lagi energinya lagi negatif berubah tuh nanti malah jadi kacau. Harusnya ini dulu ya, kayak menguatkan diri dulu gitu ya, bangkit baru transformasi ya. Kalau di sini tuh enggak, dia energinya enggak jelas ya kan. Akhirnya ya dia langsung fokus ya untuk perubahan dirinya ya. Mereka ini sebenarnya ragu sama hubungan kalian, ragu sama kamu juga. Tapi lebih tepatnya sebenarnya ragu sama hubungannya. Kenapa aku bilang ragu sama hubungannya, gak ragu sama kamunya? Karena sebenarnya kamunya itu sudah sesuai kriterianya dia, sudah cukup ideal untuk seorang pasangan kamu tuh. Cuma ada beberapa hal yang dia ngerasa kayaknya gak cocok deh di bagian ini, banyak ya ininya ya. Contoh gini, misalnya dia udah ngerasa cocok sama kamu, tapi dia ngerasa kamu itu kayaknya nggak bisa masuk ke keluarganya, atau nggak bisa blend atau bonding nanti ke keluarganya. Mungkin keluarganya punya beberapa adat istiadat, atau ada sebuah pakem-pakem tertentu yang dia ngerasa kayaknya kamu nggak cocok deh masuk keluarga aku gitu. Ini contohnya aja ya. Atau misalnya dia ngerasa kamu kayaknya kurang cocok deh sama dia gitu. Contoh, misalnya dia pengen cari pasangan itu yang nggak fokus ke karir banget gitu ya. Kan ada kan beberapa laki-laki yang nggak suka sama wanita yang terlalu fokus sama karir gitu ya. Yang karir minded banget, nggak suka. Sedangkan dia ngeliat kamu tuh kayaknya kerja terus gitu ya. Kerja terus, berkarir banget gitu ya. Seseorang yang karir minded banget gitu. Nah dia ngerasa kayaknya kurang cocok nantinya kalau misalnya dia sama kamu ke depannya gitu. Ya padahal mah perempuan mah kadang kalau udah nikah ya tergantung suaminya ya kan. Kalau suaminya bisa menghidupi kan biasanya ya mereka juga nggak harus bekerja, ya nggak? Ya, kebanyakan wanita itu bekerja untuk membahagiakan orang-orang sekelilingnya gitu ya. Biasanya kayak gitu feminin. Ya, tapi kan kalau misalnya udah nikah ya, biasanya kan ya tergantung suaminya juga. Kalau suaminya bisa menghidupi, mencukupi gitu ya, sandang, pangan, dan papan, biasanya ya udah gitu kan, nggak kerja.
Ini kenapa jadi bahas kerja atau nggak kerja? Nggak, ini sekedar ilmu dan wawasan sedikit aja gitu ya. Bagaimana laki-laki memandang seseorang wanita yang bekerja, bagaimana wanita punya pandangan tentang seseorang yang bekerja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dia ngerasa kamu kurang cocok gitu. Yes. Kayak dia nggak bisa lanjut atau dia berat gitu. Kayaknya hubungannya meragukan. Ada beberapa hal yang dia kayak harus mengikuti adat istiadat, orang tua, keluarga, kepercayaan, agama, lingkungan society-nya dia gitu. Misalnya society-nya dia itu kebanyakan kepercayaannya apa, agamanya apa, tapi kalian tuh berbeda kepercayaan atau agama. Nah itu juga kan nggak bisa dia lawan gitu. Dia nggak mungkin pura-pura bodoh ya, padahal kalian tuh berbeda gitu. Nah itu, ini ada tuh tradition, religion, society. Nah itulah ya, itu yang bikin dia ragu ya. Atau bisa juga apa ya, mungkin salah satu dari kan udah ada yang punya ini, udah ada yang punya pasangan gitu kan. Nggak mungkin kan nanti misalnya keluarganya bilang apa ya, kayak masa kamu punya hubungan sama seseorang yang udah punya istri atau udah punya suami atau udah punya pacar gitu kan, nggak boleh gitu misalnya ya. Itu contoh-contohnya aja sih, jangan baper ya kalau aku kasih contoh. Perasaan dia yang terdalam, dia tuh walaupun ragu sama kamu, dia masih kepoin kamu kan ya. Kenapa? Karena dia masih pengen tahu gitu ya, kabar kamu kayak gimana, yang terupdate kayak gimana, kamu masih marah atau enggak sama dia, atau kamu bikin status apa, jangan-jangan kamu bikin status yang marah-marah atau sindir-sindir dia gitu, atau bahas hubungan kalian ya. Dia melihat sesuatu yang berbahaya dalam hubungan ini. Apa ya yang berbahaya ya? Apa kira-kira ya? Tapi bisa jadi loh, sebenarnya ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu di sini. Entah kamu atau dia nih, kayak banyak banget sebenarnya hal-hal yang pengen diomongin di sini. Tapi takut deh, kayaknya takut emosi atau takut marah. Bisa kamu atau dia sih sebenarnya yang mau menyampaikan pesan nih. Mungkin ada sesuatu yang harus tahu kali ya. Entah dia yang harus tahu atau kamu yang harus tahu. Jadi sebenarnya pengen deh nih omongin ini gitu. Pengen deh approach kamu, deketin kamu, hubungin kamu ya, untuk menyampaikan ini gitu. Tapi sebenarnya yang menyampaikan ini, yang pengen menyampaikan bisa kamu atau dia sih. Iya, tapi takut marah kayaknya, takut marah, takut emosi. Ya. Perasaan dia yang terdalam. Di sini ada seseorang yang ingin memperbaiki hubungannya. Ini hubungannya udah kacau balau, udah berantakan enough ya. Udah cukup berantakan. Bisa kamu atau dia yang ingin memperbaiki hubungan ini gitu. Berantakannya karena ada satu orang yang marah di sini. Kenapa satu orang? Karena cuma satu orang yang ingin memperbaiki di sini. Gitu. Ya kalian bisa pikir sendiri lah, yang bagian marah siapa, yang ingin memperbaiki siapa gitu. Karena hubungannya udah berantakan, jadi di sini ada yang bimbang ya. Ini mau yang tadi sih yang aku bilang, ini mau lanjut atau udahan aja sih gitu. Atau ya udah sekalian berantakan aja, nggak usah diberesin gitu. Ya udah, let it be aja. Jadi apa terjadilah gitu ya. Ada yang kayak gitu. Yang ingin memperbaiki ini energinya nggak marah deh kayaknya. Apa jangan-jangan yang ingin memperbaiki ini malah yang menyakiti ya? Karena ada seseorang yang diam aja. Yang diam aja ini kayak nggak tahu harus ngapain sih. Dan yang diam aja ini belum ada keinginan untuk memperbaiki. Mungkin yang diam aja ini yang tersakiti kali ya. Karena ya menurut aku ya, kalau orang diam itu kebanyakan tersakiti kan.
tersakiti, terus nggak tahu harus gimana, kesel, jadinya nggak, udahlah bodo amat gitu. Nah biasanya yang keinginan memperbaiki ini biasanya yang punya salah, yang menyakiti, ya, yang melukai. Di sini apa ya? Dia ini agak-agak cuek ya. Kalau kamu lihat dia cuek, kenapa dia cuek? Dia saat ini lebih memilih untuk menghibur diri bersama teman-temannya, circle-nya, bestinya, entah dia pergi kemana, hangout, atau dia clubbing misalnya ya. Ini kan ceritanya menghibur diri kan, atau dia misalnya pergi ke apa ya, ke olahraga bisa juga kan ya. Ya macam-macam lah. Pokoknya di sini ada seseorang yang kayak lagi menghibur diri bersama bestie-bestinya ya, bersama teman-temannya, circle-nya itulah ya. Ada yang lagi suka ngeliat foto-foto kamu gitu ya. Ada nih seseorang yang lagi kepo banget dan dia kayak mencocokkan analogi-analogi, dia kayak menganalisa. Contoh gini misalnya, kamu hari ini posting pergi ya ke cafe A gitu, besokannya kamu posting status gitu. Nah dia mencocokkan nih, kamu kemarin pergi sama siapa ya, kok hari ini tiba-tiba posting status kata-kata itu, jangan-jangan buat orang yang pergi sama kamu kemarin kali ya, misalnya kamu pergi sama siapa gitu. Jadi dia kayak mencari apa ya, ada yang dia lagi ini apa, cocok logi gitu. Dia kayak menganalisa kamu tuh kenapa, lagi gimana dari status kamu, dari story kamu misalnya, terus dia mencocok-cocokkan. Ini tuh orangnya kepo banget tahu. Mungkin karena dia nggak dapet kabar atau berita dari kamu langsung, jadi dia kayak mencocok-cocokkan gitu ya. Pokoknya ini di sini ada seseorang yang kayak menganalisa kamu lah gitu ya. Serem nggak? Jadi takut ya, ada seseorang yang menganalisa. Tapi ya benar serius. Kenapa dia menganalisa? Karena dia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian gitu. Ya itu mungkin bikin dia jadi penasaran sama kamu ya. Ada sesuatu yang bikin dia bingung, makanya dia mencari tahu di sini gitu ya. Ya karena dia ragu juga, makanya dia cari-cari tahu. Perasaan yang terdalam sih ada dari mereka. Kalau mereka ngerti tarot, mereka tanya tarot, atau mereka kepoin kamu di tarot gitu ya. Entah nanya-nanya, entah mereka cari apa ya, ramalan-ramalan, atau kayak kamu gitu ya, dengar-dengar di video-video tarot. Ini ada orang-orang yang bisa dia tanya, orang-orang yang dia bisa percaya, atau orang-orang yang memang paham gitu ya, good in relationship. Jadi dia tanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya. Bisa circle atau teman-temannya juga sih, atau bisa jadi seseorang yang dia apa ya, yang lebih tua dari dia, atau seseorang yang dia percaya. Dia tanya-tanya nih tentang kamu. Kenapa? Karena ragu gitu. Let's say dia tanya ke temennya kayak, gue sama si Raisa lagi ada masalah loh gitu, kayak gini gitu. Si Raisa tuh gini gitu. Gue harus gimana ya? Kayak gitu ya. Ya contohnya gue lagi ada masalah nih sama si Jo tuh kayak gini loh. Pokoknya gini deh. Apa sih? Gini. Pokoknya ada dari mereka yang bertanya ke seseorang. Cie, kamu dikepoin tuh ya. Kesannya mungkin terlihat tenang dia. Mungkin kamu ngeliat kayak, ih kok dia diam aja ya, kok no action ya, kok nggak berbuat apa-apa. Enggak, sebenarnya mungkin dia segalau itu, dan dia mencari validasi ke seseorang yang dia percaya, yang dia bisa tanya, yang expert dalam relationship gitu misalnya. Itu dia bertanya, dia mencari pembenaran, validasi, karena kan sebelumnya dia menganalisa kan, jadi dia butuh apa ya, butuh ini aja, butuh make sure gitu kalau apa yang dia pikirin itu benar atau enggak sih. Nah gitu ya, perasaan dia yang terdalam sebenarnya tuh, dia tuh kayak nggak mau lepas dari kamu, kayak masih pengen deket, nggak pengen lepas, kayak susah gitu loh buat lepas.
ada beberapa dari mereka yang masih fokusin kamu. Mereka nggak peduli sama siapapun yang mau mendekat ke mereka. Mereka juga nggak peduli sama siapapun yang mau deketin kamu, atau kamu lagi ada yang deketin, atau siapalah gitu, atau kamu banyak yang deketin. Dia nggak peduli gitu. Pokoknya dia fokusnya tuh ke kamu aja. Apakah kalian butuh validasi? Apakah dia sebenarnya fokusnya ke kamu saja? Coba kita lihat ya. Oh my god, bener kan? Dia fokusnya ke kamu aja. Udah deh, kalian percaya sama aku. Ya kan? Kenapa aku tuh suka nggak validasi gitu ya. Misalnya, kayak gini kayak gitu kan. Kalau reader lain kan suka shuffle lagi gitu ya. Oh bener nggak sih ini? Kalau aku sebenarnya aku percaya aja sih sebenarnya sama intuisi aku gitu. Kalau aku berpikir dia fokusnya ke kamu aja, ya aku percaya. Sebenarnya aku nggak terlalu butuh validasi gitu ya. Tapi ternyata bener kan, pas divalidasi bener dugaan aku kan, kalau dia tuh fokusnya ke kamu aja gitu. Kan kalau reader lain ada yang di-shuffle lagi, ya kan, dicari tahu lagi, mungkin butuh validasi. Kalau aku, menurut aku ya, kalau intuisi aku udah bilang A gitu, aku percaya banget. Jadi mungkin kalian suka bingung ya, kenapa sih Kak Dinda tuh nggak suka shuffle gitu ya, nggak suka kasih lihat shuffle-nya. Ya enggak gitu, karena aku udah percaya sama intuisi aku sih. Cie. Oke, back to ini ya. Jadi di sini memang dia fokusnya ke kamu aja, ya, fokusnya ke kamu aja untuk saat ini. Sebenarnya dia nggak mau ngelepasin kamu, walaupun dia ngerasa bingung sama hubungannya. Kayak apa ya, hubungannya tuh kayak berliku-liku, kayak susah banget sih nih gitu ya. Tapi sayangnya sebenarnya ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Yes, tiba-tiba aku ngeliat sesuatu di sini, kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Aku nggak tahu sih itu sebenarnya baik atau enggak buat kamu. Tapi apa ya yang dia sembunyikan di sini? Kalau kalian bertanya-tanya ya, aku ngerasanya sih nggak terlalu bahaya yang dia sembunyikan buat kamu gitu. Bisa dibilang kayak sebenarnya bukan dia bohong atau nggak jujur, tapi lebih ke ini nggak penting lah buat kamu tahu gitu, atau misalnya kamu belum waktunya lah untuk tahu gitu. Tapi yang kita perlu poinnya adalah dia tuh fokusnya memang ke kamu aja untuk saat ini. Kayak dia nggak peduli lah sama hal-hal lain di luar itu. Yes. Dan di sini apa ya istilahnya nih yang aku lihat, cukup strong. Perasaan dia nih strongnya ke kamu loh. Jadi ibarat apa ya istilahnya, kayak apa sih, kalau kita main monopoli ya, tahu kan monopoli yang punya kafling gitu. Nah kalau main monopoli itu kan ada kafling gitu ya, ini ada daerah A, daerah B gitu ya, pokoknya ada daerah-daerah. Nah istilahnya nih, apa yang mau aku jelasin di sini? Istilahnya gini, dia kan punya perasaan sama kamu, kan aku bilang strong. Nah, dia tuh bener-bener menjaga daerah teritorialnya. Bener gak sih? Teritorial ya. Sorry kalau agak susah ngomongnya. Nah, teritorial ini nih, kayak aku harus kasih lihat deh, biar kalian tuh bisa dapet gitu ya. Nah, ini kan dia punya feelingnya ke kamu dan fokusnya ke kamu. Jadi dia kayak melindungi kali ya, kita bisa bilang melindungi. Dia melindungi perasaan, hubungan, dan feelingnya tuh kayak ke kamu aja, strongnya. Ibaratnya ini nih, gue punya perasaan sama lo nih, gue ngejaga perasaan ini ke lo, dan kayak dia nggak mau gitu loh deket-deket sama yang lain-lain selain kamu, atau dia cuek sama siapapun yang mau mendekat ke dia gitu. Dan dia mungkin nggak mau terganggu sama hal-hal eksternal atau apapun gitu. Pokoknya intinya fokusnya ke kamu aja. Dan dia sangat melindungi nih hubungan kamu sama dia. Ya entah hubungan kalian seperti apa saat ini ya. Pokoknya dia benar-benar kayak ngejaga deh. Bukan ngejaga perasaan kamu sih, tapi dia ngerasa ya perasaan dan feelingnya memang perlu dijaga, dan dia nggak mau terganggu sama hal lain gitu loh. Ya semoga kalian mengerti ya.
Oke, ini ada beberapa kartu. Aku bakalan ambil poin-poin dan kode-kodenya aja ya, untuk menyesuaikan ke temanya ya. Jadi nggak benar-benar sesuai sama artinya ini ya. Karena kita ini membaca tarot ya, bukan membaca kata-kata. Jadi aku cuma mengambil kode-kode poin-poinnya berdasarkan intuisi aku ya. Oke, kalau aku lihat di sini, menurut aku ya, dia ini nggak mau kasih keputusan. Kan tadi di awal-awal dia bilang kan, di sini ada kartu yang bilang dia kayak diem aja, terutama kalau dia itu maskulinnya. Jadi di sini kayak dia nggak mau buat keputusan gitu. Takutnya nanti malah jadi salah langkah menurut dia. Dia takut gitu loh. Nah di sini menurut dia adalah yaudah, aku nggak mau bikin keputusan, aku takut salah dan memperkeruh keadaan ya, dan dia lebih milih buat ya udah apa adanya aja gitu, yang terjadi terjadilah nanti gitu ya. Yang penting dia nggak bohong, dia jujur lah ke kamu, istilahnya kayak dia nggak nutupin sesuatu menurut dia. Yang penting kayak kalau kamu lihat dia A, ya A itulah dia apa adanya gitu maksudnya ya. Nah di sini love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Mungkin menurut dia apa ya, kalau misalnya kalian memang cinta, entah kamu atau dia ya, kalau memang cinta ya seharusnya saling menerima gitu satu sama lain ya. Kalau memang udah satu sama lain menerima dan menerima keadaannya seperti apa, ya semoga aja nanti ke depannya terjadi sesuatu yang apa ya, semoga ke depannya terjadi sebuah keajaiban gitu maksudnya. Ya istilahnya gini, ya kalau emang sama-sama cinta, sama-sama saling menerima, ya semoga kedepannya itu terjadi sebuah keajaiban untuk hubungan kalian gitu ya. Nah, only time will tell. Kan tadi aku bilang, ini tuh kayak seseorang yang gak mau ngelakuin apapun saat ini. Jadi dia ngerasa cuma mengandalkan waktu aja gitu. Ya semoga nanti waktu yang bakalan ngejawab semua deh gitu ya. Semoga nanti waktu yang bakalan nunjukin ke sebuah keajaiban untuk hubungan kalian gitu. Nah, di sini juga ada yang bilang apa ya, yaudah mengalir aja gitu, mengalir aja hubungan kalian. Kalau misalnya kita nggak terlalu memaksakan satu sama lain ya, ya semoga hubungannya itu nanti bakalan apa ya, bakalan lebih baik lah gitu ya, bakalan menjadi apa ya, bakalan ada perbaikan untuk hubungan kalian kalau dijalanin ya mengalir aja gitu, nggak usah ada yang dipaksakan. Nah gitu maksudnya. Dan menurut aku dia ini kayak pengen ketemu ya, entah ketemu, pengen adanya pertemuan sama kamu, atau sebenarnya pengen gitu bersatu atau bersama dengan kamu, cuma kayak ada sebuah ketakutan yang dia rasain di sini gitu ya. Iya, pengen ketemu di sini, entah pengen ketemu atau sebenarnya mungkin nanti ada pertemuan ya sama kamu ya, karena di sini ada union aku lihatnya ya, cuma tinggal kayak tunggu waktunya aja gitu, kayak divine timingnya tuh kapan ya. Jadi ibaratnya dia nggak mau memaksakan, dia tetap apa ya, kayak menghormati kamu juga, menghormati keputusan kamu, dan dia juga pengennya kalian sama-sama menghargai. Kalau suatu saat nanti ada sebuah keajaiban, tinggal tunggu waktunya aja gitu ya, kita jalanin dengan mengalir aja apa adanya, dan semoga nanti ada pertemuan gitu. Itu sih ya. Ya kurang lebih kayak gitu deh, semoga bermanfaat ya. Kalau ada kurang-kurang dan salah, hilaf gitu ya, maafin Dinda ya. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, untuk zodiak dan inisialnya, maaf banget tadi tuh aku udah edit, ternyata tiba-tiba aku notice kok zodiak sama inisial hurufnya nggak ada gitu. Ya udah pas udah semua selesai aku baru sadar, maaf deh. Tapi nggak apa-apa, ini aku lanjut. Ini untuk zodiaknya mereka ya.
Ada zodiak Leo, Aquarius, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces, dan Gemini. Inisial hurufnya mereka ada huruf G, X, C, P, J, M, U, W, Z, R, dan F. Oke, itu aja gengs ya. Thank you. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.